Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riza Umami Aiman dengan NPM 223510374. Kali ini saya akan menjelaskan tugas keenam saya di mata kuliah dasar pemrograman mobile. Untuk yang pertama itu adalah environment setup. Pada kali ini yang pertama itu adalah bagian pada React Native. Apa itu React Native? React Native adalah kerangka kerja atau framework yang sifatnya open source dari Facebook yang memungkinkan pengembang membuat aplikasi mobile menggunakan JavaScript dan React. Di sini ada keuntungan untuk pemakaian React, yaitu pertama cross-platform development, yaitu satu kode yang sama. Jadi bisa digunain di Android dan iOS. Yang kedua adalah dekat dengan performa natif. React Native memungkinkan eee, penggunaan komponen natifnya sehingga performanya lebih cepat dibandingkan framework yang berbasis web view. Berikutnya ada komunitasnya yang besar. Dengan menggunakan komunitas yang besar, banyak pustaka, tutorial, dan dokumentasi yang bisa membantu pengembangannya. Baru hot reloading atau fitur yang memungkinkan pengembang melihat perubahan kode secara langsung tanpa harus rebuild aplikasinya, sehingga mempercepat proses pengembangannya. Nanti tujuan utama dari React Native itu adalah mempermudah pengembangannya dalam membangun aplikasi mobile dengan mendekati pengalaman natif dengan waktu pengembangan yang jauh lebih efisien. Berikutnya ada get started with React Native. Ada dua metode instalasi React Native yaitu Explore CLI dan React Native CLI. Explore CLI adalah pilihan yang lebih mudah untuk memulai proyek React Native, cocok bagi pemula. Kelebihannya tidak memerlukan konfigurasi native code, menyediakan akses yang lebih mudah dan banyak API, dan dapat digunakan tanpa mengatur Android Studio atau Xcode-nya. Tapi kekurangan juga ada, tidak memiliki akses ke native code yang lebih dalam. Jadi kayak kurang fleksibel untuk fitur yang memerlukan akses lebih mendalam lagi. Yang kedua adalah React Native CLI. Untuk bagian ini lebih cocok untuk pengembang yang menginginkan kontrol penuh atas konfigurasi proyeknya, yang sudah terbiasa dengan alat pengembangan natif. Nanti kelebihannya itu mendukung integrasi modul natif dan dapat diakses oleh proyek yang lebih nanti sifatnya itu lebih kompleks. Tapi kekurangannya itu membutuhkan pengaturan lingkungan pengembangan yang sedikit lebih rumit. Berikutnya adalah setup your environment. Untuk langkah-langkahnya itu ada Node.js, platform JavaScript runtime yang wajib diinstal karena React Native dijalankan melalui Node. Uh, Watchman atau khusus untuk macOS, alat pengawas file yang memungkinkan deteksi perubahan file secara otomatis. Ini untuk mempercepat development kliknya. Java Development Kit atau JDK diperlukan untuk membangun aplikasi Android. Berikutnya adalah Android Studio. Ide untuk Android yang menyediakan emulator, Android SDK, dan alat pengembangan lainnya. Pengaturan untuk Mac, iOS, dan Windows itu ada langkah-langkah khusus tergantung iOS yang digunakan atau Mac iOS yang memerlukan Watchman, sedangkan Windows memiliki beberapa konfigurasi yang perlu ditambahkan. Berikut adalah integration with existing apps. Tujuan utamanya itu mengintegrasikan React Native ke dalam aplikasi Android atau iOS yang sudah ada tanpa harus membangun ulang aplikasi dari awal. Jadi, ada juga untuk membangun berguna untuk misal organisasi atau perusahaan yang ingin memanfaatkan kode lintas platform secara bertahap. Untuk manfaatnya itu ada dapat mengembangkan fitur-fitur baru menggunakan React Native dipakai yang ada dengan kode lintas platform. Yang kedua, memungkinkan adaptasi tahap React Native di aplikasi yang masih menggunakan native code murni. Untuk contoh penggunaannya itu menambahkan fitur seperti profil pengguna atau notifikasi React Native di aplikasi iOS atau Android. Berikutnya ada integration with Android fragment.
Sebelumnya itu apa itu fragment? Fragment itu adalah komponen digunakan di Android untuk membuat aplikasi yang tampilannya modular. React Native dapat dimasukkan dalam fragment sehingga dapat berintegrasi dengan UI native Android. Nanti kelebihannya itu ada dapat menggunakan komponen React Native dalam satu bagian aplikasi tanpa perlu membangun ulang seluruh aplikasi dalam React Native-nya. Dan sifatnya itu lebih fleksibel dalam membangun fitur dengan React Native pada proyek yang ada tanpa mengubah seluruh UI yang ada. Contoh kasusnya itu pengembangan modul yang berisi peta interaktif atau grafik yang membutuhkan animasi. Berikutnya adalah building for TV device. Platform yang didukung itu pertama dari nanti mendukung Android TV, Apple TV. Nanti memungkinkan pengembang aplikasinya cocok untuk TV. Pengembangan TV yang optimal. Satu, menyediakan UI yang sesuai untuk layar yang besar. Yang kedua, menyesuaikan konten yang diakses melalui remote control TV. Yang ketiga, menerapkan fitur seperti navigasi menggunakan tombol arah, fokus komponen UI, dan mendukung input suara. Nanti kegunaannya itu membuat aplikasi untuk platform TV yang intuitif dan mudah digunakan di layar besar. Berikutnya adalah out of three platforms. Itu untuk pengertiannya itu adalah platform yang tidak secara resmi didukung oleh tim pengembang inti React Native. Contohnya itu adalah React Native untuk Windows dan macOS. Nanti kegunaannya itu dengan pustaka tambahan dari komunitas seperti React Native Windows, pengembang bisa membuat aplikasi desktop menggunakan React Native. Yang kedua, memberikan fleksibilitas untuk membangun aplikasi yang bisa digunakan lebih banyak platform selain Android dan iOS. Untuk kelebihannya, lebih banyak opsi platform meningkatkan keterjangkauan penggunanya. Tapi juga memiliki kekurangan, yaitu karena tidak resmi, mungkin tidak memiliki semua fitur yang optimal dan memerlukan dukungan dari komunitasnya. Untuk yang kedua itu adalah workflow. Yang pertama itulah running off device. Um, Mengapa menggunakan perangkat fisik? Alasannya ada dua. Menguji aplikasi di perangkat fisik memungkinkan pengembang melihat kinerja nyata di aplikasi, terutama di fitur yang memerlukan interaksi perangkat keras seperti kamera, GPS, dan push notification. Yang kedua itu adalah pengujian perangkat nyata membantu mendeteksi bugs spesifik perangkat yang tidak terlihat di emulatornya. Untuk langkah-langkah menjalankan perangkat di Android, yang pertama adalah nanti sambungkan perangkat dengan komputer menggunakan kabel USB dan pastikan itu terdeteksi. Yang kedua itu aktifkan USB debugging. Untuk di perangkat Android, buka settings, about phone, kemudian klik build number, dan beberapa kali untuk mengaktifkan development option. Baru masukkan development optionnya itu dan aktifkan USB debugging. Berikutnya jalankan perintah ini untuk memulai aplikasi pada perangkat. Selanjutnya langkah-langkah untuk menjalankan perangkatnya di iOS. Nanti sambungkan perangkat ke komputer atau MacBook lalu ke kabel USB. Nanti buka Xcode. Buka proyek Xcode, pilih perangkat sebagai target di drop down. Jalankan proyeknya itu klik tombol run di Xcode dan menjalankan aplikasi pada perangkat. Catatan tambahan itu adalah untuk perangkat iOS mungkin perlu sertifikat dan profil pengembang dari Apple Developer untuk menjalankan aplikasi dan perangkat fisiknya. Berikut adalah fast refresh. Untuk pengertiannya itu adalah mekanisme hot reloading yang memperbarui aplikasi langsung secara uh, setelah kodenya diubah tanpa kehilangan state aplikasi yang sedang dijalankan. Nanti keuntungannya itu adalah efisiensi waktu. Nanti dalam pengembangan dapat melihat perubahan secara instan tanpa harus meribul aplikasi setiap kali mau mengubah kodenya. Berikutnya adalah mempertahankan state. Fast refresh mempertahankan status aplikasi, misal datanya itu from atau posisi screen, selama perubahan tidak menyentuh bagian inti dari komponennya. Berikut ada deteksi error lebih cepat. Ketika perubahan kecil pada UI atau logik
langsung terlihat, membantu pengembang untuk mengidentifikasi kesalahan pada tahap awal. Tips penggunaan flash refresh itu pastikan flash refresh diaktifkan pada perangkat yang atau emulator. Untuk biasanya aktif secara default di React Native untuk versi terbarunya. Penggunaan state dan props. Flash refresh bekerja dengan baik pada komponen yang mengandalkan state atau props, sehingga perubahan di UI bisa langsung terlihat. Berikut adalah Metro. Apa itu Metro? Metro adalah bundler JavaScript untuk React Native untuk yang mempersiapkan mengompilasi dan mengoptimalisasikan kode aplikasi sehingga siap dijalankan pada perangkat mobile. Untuk fitur utama Metro ada build dan mini minification. Metro ini mengompres dan mengoptimalkan kode JavaScript ke dalam bundle yang lebih efisien. Untuk modul replacement-nya itu HMR-nya bersama flash refresh, Metro mungkin kan perubahan kode ditampilkan secara langsung di aplikasi tanpa harus di restart. Berikutnya adalah optimasi kinerja. Metro membangun nanti kode di aplikasi menjadi bagian-bagian kecil yang dimuat sesuai dengan kebutuhan. Nanti membuat aplikasinya itu menjadi lebih ringan. Perintah dasar Metro ada di sini. Untuk yang pertama itu untuk menjalankan server Metronya, dan yang kedua ini untuk menjalankan aplikasi dan memulai Metronya. Untuk cara kerjanya, Metro memantau kode. Jika pengembang mengubah kode, Metro memperbaharui bagian yang diubah dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk menguji kode. Berikutnya ada using libraries. Library atau pustaka membantu pengembang mempercepat pengembangan aplikasi dengan menggunakan solusi siap dipakai untuk berbagai fungsi, seperti navigasi, pengambilan data API, atau autentifikasi. Cara menggunakan library di React Native itu adalah jalankan perintah ini untuk menambahkan pustaka. Dia ada 2 perintah di sini. Berikutnya ada linked library. Ini adalah perintahnya. Nanti jika pustaka memerlukan akses ke native code, beberapa pustaka modern memerlukan linked manual. Berkat fitur auto linking, untuk berikutnya itu ada mengonfigurasi library. Jika library memiliki dokumentasi khusus, ikuti petunjuk konfigurasi untuk integrasi yang lebih optimal. Contoh library-nya ini React Navigation untuk navigasi antar screen, atau yang kedua Redux untuk mengelola state secara global, atau Axios dan Flash API untuk mengambil data dari server. Keuntungan dari menggunakan library ini adalah mempercepat pengembangan, meminimalisir bug dengan pustaka yang telah teruji, dan memberikan fungsionalitas tambahan dengan sedikit pengaturan tambahan. Berikut adalah using TypeScript. Apa itu using TypeScript? Adalah subversi JavaScript untuk dukungan untuk pengetikan yang statis, membantu pengembang menulis kode yang lebih aman dan lebih mudah di-debug. Manfaat dari TypeScript di React Native itu ada deteksi bug lebih awal. Dengan tipe yang lebih eksplisit, TypeScript membantu mencegah bug sebelum aplikasi dijalankan. Berikutnya ada dokumentasi otomatis. Pengetikan memberi informasi tambahan tentang komponen dan parameter. Pengalaman pengembangan yang lebih baik. Ide setiap Visual Studio Code memberi rekomendasi dan mendeteksi kesalahan real-time dan dalam kode TypeScript-nya. Langkah-langkah menambahkan TypeScript-nya ada di sini. Ini untuk perintahnya. Baru membuat filenya itu buat dengan ujungnya JSON untuk konfigurasi TypeScript. Untuk ekstensinya ini ada 2, JS dan TSX untuk memanfaatkan JavaScript di React Native. Berikut adalah upgrading to new versions. Mengapa update itu penting?
Yang pertama itu memastikan aplikasi mendapatkan pemberitahuan keamanan, perbaikan bug, dan performa yang terbaru. Berikutnya adalah versi terbaru dari React Native seiring kali menyertakan fitur baru dan optimalisasinya untuk perangkat dan platform yang terbaru juga. Panduan upgrade-nya itu boleh diperiksa di sini atau gunakan CLI untuk upgrade. Jalankan perintah ini untuk memulai proses untuk upgrade-nya. Nanti selalu periksa juga changelog-nya untuk memahami perubahan penting yang mungkin ingin memperbarui kode. Untuk tips upgrade yang lebih aman itu ada di sini. Yang pertama itu backup proyek atau gunakan version control atau Git untuk menyimpan versi lama sebelum melakukan upgrade. Yang berikutnya adalah periksa kompatibilitas pustakanya. Beberapa pustaka eksternal mungkin belum mendukung versi terbaru dari React Native. Yang ketiga itu menguji intensif. Setelah upgrade, uji aplikasi secara menyeluruh untuk memastikan semua fiturnya berfungsi dengan baik. Baiklah, sekian dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.